jadi ada kayak yang tidak terdata karena mungkin alat tes dari yang kita punya, yang Indonesia punya itu belum memadai belum bisa untuk mengetes semua ODP atau semua yang terpapar oleh virus corona itu sendiri. Jadi mungkin salah satu aspeknya adalah kurangnya alat tes. Jadi dan lagian kalau kita tes gitu kan dia waktu tunggunya lama ya, jadi kayak ya mungkin salah satunya seperti itu. Dan datanya juga simpang siur karena ada orang yang positif itu sudah baru diketahui setelah dia meninggal malah gitu, karena waktu tesnya lama. Dan ya seperti itulah yang kita alami sekarang. Jadi ya Indonesia ini sedang berbenah ke arah sana, dan saya percaya itu, dan saya percaya pemerintah akan merapikan lagi. Lagian juga besok ya kalau tidak salah, atau kemarin saya tidak tahu, beberapa daerah sudah akan menerapkan PSSB. Itu kayak pembatasan sosial atau social distancing, tapi yang besar kayak gitu. Gue nggak ngerti apa-apa item yang ada di situ, mungkin gue tidak update, cuman kita doakan semoga PSSB-nya berhasil gitu ya, dan semoga diikuti oleh kepala daerah yang lain selain Jakarta dan Jabodetabek mungkin ya. Dan kemudian apa sih gejala-gejala yang timbul COVID ini apa? Beberapa situs sudah menyediakan screening awal. Jadi ada yang namanya triase itu, jadi nggak semua orang yang takut, cemas dia punya coronavirus di dalam tubuhnya itu bisa ditangani oleh rumah sakit. Ini tolong dicamkan. Jadi misalnya kita tahu-tahu aduh panas gitu, kemudian aduh bingung, khawatir, kemudian panik, kemudian langsung ke rumah sakit terdekat. Di situ periksa, dok, apakah saya kena corona kah atau apa? Dan di situ dokter akan melakukan triase, artinya tidak semua orang akan ditindaklanjuti ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena saking banyaknya suspek sekarang, jadi dokter atau rumah sakit menerapkan triase. Jadi mungkin hanya yang benar-benar gejalanya itu obvious, kayak misalnya dia punya batuk, kering, terus dia punya panas yang lebih dari 37 derajat ya kalau nggak salah, terus dia juga punya apalagi pusing ya gitu, terus dia juga punya sesak nafas. Nah, sesak nafas itu kayak esensial banget di coronavirus ini, karena memang yang diserang adalah paru-paru gitu ya. Jadi triase itu penting. Jadi kalau memang pelapor ini sesuai keadaannya dengan syarat-syarat yang disyaratkan oleh rumah sakit, maka lanjut untuk diperiksa sebagai ODP seperti itu. Tapi kalau misalnya dia tidak apa-apa, kayak cuman ketakutan biasa, ya pasti disuruh isolasi diri dulu di rumah 14 hari biar aman. Mungkin seperti itu saran dari dokternya. Terus jadi itu tadi ya, pokoknya intinya kalau memang tidak, jadi karena yang paling rentan itu sebenarnya kan orang tua ya. Jadi kayak orang yang umurnya lebih dari 50 tahun itu lebih rentan. Kemudian orang yang mempunyai penyakit bawaan kayak diabetes, kayak hipertensi, terus ada TBC sebelumnya mungkin, terus macam-macam penyakit ginjal seperti itu jauh lebih beresiko untuk terkena, untuk komplikasi, karena ya itu tadi, karena memang
sudah sakit kena penyakit lagi, kena virus lagi yang menggerogoti paru-paru. Jadi ya apa ya, jadi itu yang paling rentan sebenarnya kalau anak-anak atau remaja atau mungkin yang di bawah 30, di atas 30, di bawah 40 itu mungkin kemampuan untuk self healingnya lebih tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut dengan coronavirus karena dia itu ya seperti virus flu biasa pada intinya. Jadi ketika untuk kita yang tidak, yang tadi di bawah 40 tahun itu kayak dia bisa berlaku kayak tidak ada gejala sama sekali. Jadi kayak ya udah biasa kayak masuk angin gitu. Dan sebenarnya yang bahaya adalah ketika kita bertemu dengan orang tua kita atau orang yang mempunyai komplikasi sehingga kita bersin di situ di dekat orang tua kita dan ternyata orang tua kita terkena padahal kita tidak apa-apa, jadi kita sebagai carrier gitu, itu yang harus dihati-hatiin juga gitu. Jadi makanya perlu untuk di rumah aja itu sebenarnya adalah hal-hal yang paling baik untuk menekan jumlah keterpaparan dari virus corona ini gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan selain itu tadi yang sudah aku jelaskan adalah yang bisa kita lakukan, yang paling bisa kita lakukan adalah dengan social distancing, atau kalau nggak perlu banget nggak usah keluar rumah gitu ya, nggak usah keluar rumah selain mungkin kalau beli bahan makan atau kalau beli obat kayak gitu. Kalau cuma untuk bosan aku pengen cari angin ya itu ya gimana ya, kadang-kadang ya yang penting kalaupun bosan cari angin, saranku sih yaudah di motor aja atau di mobil aja, nggak usah mampir-mampir, udah habis pulang ke rumah lagi. Jadi kayak biar nggak bosan aja kayak gitu. Tapi kalau kita harus turun dari kendaraan kita dan bertemu dengan orang, ya itu tadi, pakailah masker, pakailah pakailah alat perlindungan diri yang paling gampang sih. Ada 2 jenis masker, yaitu masker klinis, ini masker klinis, makanya yang gampang aja dengan pakai. Terus ini begini untuk masker klinis. Sebenarnya masker klinis ini sudah sangat langka, makanya tidak disarankan untuk orang yang sehat. Jadi masker klinis digunakan untuk tenaga medis saja. Terus ada lagi masker kain. Gue gimana sih makanya? Ya begini. Iya, masker kain ini sangat bisa, sekarang banyak yang jual. Ini mungkin bisa ditemui di mana aja. Nah, ini murah juga. Jadi yang penting kalau kalian keluar rumah itu tadi pakai masker, kemudian jangan lupa untuk selalu cuci tangan ketika kita masuk ke sebuah tempat yang baru, atau misalnya habis mampir ke ATM terus kita kan jari kita kena sama ATM itu kan, terus ATM, nah kita harus cepat-cepat cuci tangan dari setelah itu. Apa kita bayar dengan uang cash, itu juga pokoknya segala kontak tangan dengan benda-benda kita harus selalu diakhiri dengan cuci tangan gitu. Kemudian setelah pulang dari perjalanan, jangan langsung tiduran atau rebahan, jangan langsung memeluk orang yang dicintai atau memeluk anak atau gimana. Jadi yang penting adalah segera cuci tangan dulu, segera mandi. Kaos atau baju yang kita gunakan untuk keluar langsung dicuci atau dikumpulkan di suatu tempat, langsung dicuci lah intinya. Jadi baru kalau sudah semua itu sudah mandi, baru kita bisa berkumpul dengan keluarga atau menyentuh barang-barang yang ada di rumah karena itu sudah bersih, intinya seperti itu.
Terus apa lagi yang bisa dilakukan? Yang bisa kita lakukan adalah dengan memperkuat imunitas dengan wedang, dengan yang paling gampang dengan wedang. Jadi kayak campuran antara jahe, kunyit, terus yang ada di pasaran sebenarnya ada yang instan. Kalau pergi ke swalayan nanti ada yang instan, di situ kalian bisa beli atau kalian bisa bikin sendiri. Ada banyak resep wedang di YouTube gitu ya, jadi silahkan mencari, membuat sendiri sekaligus untuk membuat kegiatan di rumah. Jadi kenapa kita perlu meminum wedang? Karena itu untuk meningkatkan imunitas kita, jadi kita lebih sehat gitu ya dari dalam. Kalau dari luar kita sudah melakukan proteksi dengan masker dan cuci tangan atau dengan mandi atau dengan apapun itu, disinfektan atau apa. Tapi kalau dari dalam kita dengan memperkuat imun dengan wedang, dengan herbal. Ada yang bilang dengan vitamin C bagaimana gitu. Sebenarnya vitamin C juga oke, kalau kalian ke swalayan atau ke apotek bisa beli vitamin C, tapi dosisnya jangan terlalu banyak. Ada, kalau misalkan di googling dulu, silahkan dicari kebutuhan vitamin C orang itu satu harinya berapa gram atau berapa miligram. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak minum vitamin C atau mengonsumsi vitamin C, yang terjadi adalah kita akan membuang kelebihannya melalui urin. Jadi takutnya nanti ada kayak pembentukan batu-batu di kandung kemih ya, dan itu kayak gitu-gitulah pokoknya. Minum sesuai dengan dosisnya aja kayak gitu. Terus yang paling penting yang harus saya tekankan di sini adalah tidak usah cemas, tidak usah panik, dan tidak usah takut. Kenapa? Karena 3 hal inilah yang akan menyebabkan imunitas kita menurun. Jadi ketika kita berpikiran yang jelek-jelek, yang belum terjadi udah kita pikirkan, overthinking, karena kata temanku, overthinking atau mungkin stres, atau mungkin lihat teman di daerahnya ada yang positif, kemudian kita jadi takut untuk kemana-mana, cemas, kita jadi super exhausted dengan apa yang kita pikirkan gitu. Kemudian kita searching di internet, kita tambahlah kita selain cemas, emosi juga misalnya. Jadi emosi negatif inilah yang menyebabkan imunitas kita tuh berkurang sangat cepat. Mengapa bisa begitu? Coba saja, pasti akan terjadi seperti itu. Jadi imunitas kita tuh kayak gampang sakit. Kita akan jadi gampang sakit. Jadi yang saran gue yang paling final atau yang paling ultimate adalah jauhkan pikiran kalian tentang kecemasan, tentang ketakutan, tentang kepanikan, stres, kemarahan. Karena pikiran-pikiran seperti ini akan membuat imunitas kalian menjadi tidak ada atau nol. Jadi mending kalian berpikiran positif. Jadi ya semuanya akan baik-baik saja. Intinya begitu, semuanya akan baik-baik saja. Afirmasi bahwa kalian sehat, kamu sehat, saya sehat gitu ya, setiap hari. Jangan pernah berpikiran yang aneh-aneh. Intinya jauhkan pikiran negatif dari pikiran kalian. Jadi saran saya seperti itu, dan reaksi saya juga seperti ini. Jadi mungkin kalau ada benarnya, mungkin ya bonus saja, karena saya bukan ahli dalam bidang kesehatan. Jadi saya cuma memperbaiki dari pikiran saya, berbagi dengan apa yang saya tahu. Begitu ya.